Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya. Kita kembali berjumpa dalam renungan kita sehat, kita kuat. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian dan kita menyembah Dia. Setelah itu kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Haleluya. Dia berikan, mari kita menikmati damai Kristus, mari kita menikmati damai kasih-Nya. Amen. Damai yang jadikan hati tenang, Tuhan besertamu sepanjang hidupmu. Amin, amin. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Yesus berikan itu besar buat kita. Damai yang jadikan hati saudara akan tenang, hati tenang. Karena kenapa? Tuhan besertamu, Tuhan beserta kita sepanjang jalanku. Amin. Sepanjang jalan kehidupan saudara, Yesus besertamu, maka kedamaian itu bisa menyejukkan setiap jiwa dan batinmu. Yesus Tuhan, oh haleluya. Sekali lagi katakan damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar. Amin, amin. Damai yang jadikan hati tenang, Tuhan beserta aku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Serahkan padanya, Yesus Tuhan. Mari kita serahkan hanya kepada Yesus, kepada Dia Bapa di atas segala-galanya buat kita. Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa kami bersyukur, Bapa kami berterima kasih, Bapa, atas segala yang Kau beri. Haleluya. Engkau yang menuntun setiap langkah kami, Engkau yang selalu memberkati dalam jalan hidup kami. Haleluya, glory, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam doa. Bapa, sungguh kembali kami bersyukur Tuhan saat ini Bapa. Kami akan masuk dalam perenungan kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami untuk lebih lagi dan lebih Bapa, untuk semakin hari semakin dimengertikan di dalam kuasa kasih dan kemurahan-Mu, agar kami boleh tahu siapakah Engkau Bapa yang sejati buat kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berbicaralah Engkau melalui kebenaran firman-Mu Bapa, dan hamba-Mu siap untuk menyampaikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut firman Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini saya memberikan judul menciptakan kedamaian. Was. Bapak Ibu suka damai atau suka yang bertengkar? Otomatis suka yang damai, ya suka yang damai lah Bu, yang penuh sejahtera, yang penuh kemurahan, banyak tersenyum, banyak bergurau dan yang lain sebagainya. Pokoknya yang damai-damai. Saya juga loh, saya juga yang suka yang damai-damai. Maka dari itu apa sih rahasianya untuk mendapatkan kedamaian? Ya kita buka di dalam 2 Korintus 5, kita baca dari ayat yang ke-11 ya. Kita baca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Saya memberikan judul menciptakan kedamaian. Dari mana Bu? Siapa yang bisa membuat kedamaian itu? Dari dirimu sendiri, dari hatimu, melalui pimpinan kuasa Roh Kudus yang tidak membatasi akan kehadiran hati Bapa di dalam saudara. Itu yang menyebabkan kita bisa memiliki kedamaian dan kita bisa memproduksi kedamaian itu dari diri kita sendiri. Pelayanan untuk pendamaian, nah ada pelayanannya. Ketika kita melayani suami, istri, anak-anak, anak menantu, anak cucu, begitu pula ketika dibalik waktu anak-anak melayani orang tua, waktu menantu melayani mertua, waktu cucu melayani nenek atau kakek dan yang lain sebagainya dengan hati yang ikhlas. Amin. Ketika hati kita ikhlas, hati kita penuh sukacita, maka kedamaian itu akan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Setuju? Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Ayo siapkan diri hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-11. Pelayanan untuk pendamaian. Ayat 11 sampai ayat 21 kita baca dulu bersama-sama. Pelayanan untuk pendamaian. Ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Tuhan cuma meminta hati yang terang. Ketika hati saudara diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan, maka engkau memiliki hati yang penuh kedamaian. Bukan kegelapan, bukan kenegatifan, tetapi kepositifan. Dalam segala pemikiran, selalu pemikiran yang positif. Dalam segala laku, selalu laku yang indah, laku yang membawa berkat yang luar biasa. 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi kita harus bisa menguasai diri, baik untuk kepentingan sesama secara vertikal dan
kita secara horizontal, dan kita juga melayani Tuhan secara vertikal penuh dengan kedamaian. Gak ada sungut-sungut lagi, gak ada yang namanya kerugian gitu ya, tetapi kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan izinkan kita untuk memberikan perdamaian kepada sesama. Kepada horizontal, kita pun juga memiliki kedamaian yang luar biasa. Tidak ada yang katanya penekanan. Ketika kita bersama-sama dengan orang-orang yang membuat kita jenuh, mungkin membuat kita kecewa, mungkin membuat kita tidak nyaman, mungkin ketika saudara ada di dalam Kristus yang memberikan pelayanan pendamaian itu, maka Roh Kuduslah yang akan memimpin saudara dan saudara bisa untuk memasukinya. Haleluya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Terlalu cepat ya saya ngomongnya. Tapi saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus ada pada saudara, apa yang saya sampaikan saudara bisa mengerti dan memahaminya. Amin. Ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib karena dosa-dosamu, maka saudara pun akan mengalami kematian. Kematian apa? Kematian perasaan yang negatif. Semuanya menjadi positif. Kalau ada orang cemberut begitu, kenapa ya itu? Saudara akan berpikir, oh mungkin dia sakit gigi. Nah enak ya kalau seperti itu. Kalau ada orang yang tiba-tiba masuk rumah, pintu digebrak, brek gitu, kita terkejut, ada apa ya itu? Pas apa bertengkar? Apa dia marah? Oh enggak, dia masuk bersamaan dengan kencangnya angin, jadi dia nutupnya pelan, tapi angin yang membuat kencang itu. Enak ya, lu Bu enggak ada angin, mungkin ada kipas angin di rumah gitu ya. Kipas anginnya terlalu kencang, jadi pintunya tertutup, jebrak seperti itu. Enggak usah terkejut, semuanya kita positifkan. Saudara, kalau dalam keadaan yang terkejut seperti itu, kalau saya sudah terkejut seperti itu, saya masuk kamar dan saya bilang, Bapak engkau sungguh baik. Dan saya angkat satu pujian, Bapak engkau sungguh baik. Saya pujikan itu, terserah Bapak Ibu mau memujikan apa. Itu untuk menghilangkan kenegatifan dalam diri kita. Kita positifkan semuanya dengan keindahan. Apakah saudara tidak mencucurkan air mata? Gak apa-apa. Cucuran air mata bukan berarti duka cita, tetapi mencucurkan air mata adalah air mata sukacita. Karena kita berjumpa dengan Yesus sang kekasih jiwa kita ketika saudara tekun di dalam pelayanan. Pelayanan bukan berbicara hanya di gereja, terutama pelayanan di orang-orang yang dekat dengan kita. Kita memahami akan hal itu. Amin. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lanjut dalam firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saudara dan saya. Haleluya. Ya kan? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus mati untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk orang-orang yang belum mengalami cinta kasih-Nya itu. Mari kita mematikan daging kita bangkitkan perasaan kita penuh dengan cinta kasih seperti kasih Bapa untuk kita. Saya kalau sudah berbicara tentang kasih Bapa, waduh sangat dalam banget, dan saya bisa merasakan kasih Bapa itu yang sangat luar biasa.
saudara pun pasti akan merasakannya. Ketika saudara merasakan kasih Bapa, saudara isinya itu cuma mau mengasihi aja ke semua orang. Biar orang itu mau jahat, biar orang itu gak suka, biar orang itu mereka-reka buat saudara, biar orang itu memiliki rancangan-rancangan yang tidak baik. Tetapi yang keluar dari sumber air, dari sumber hati kita yang paling dalam ini adalah air yang menyejukkan, yang terus dan terus memberikan kedamaian saja. Maukah saudara memiliki hati Bapa? Berdekatanlah engkau senantiasa dengan Dia, dengan Bapa. Maka impartasi karakter ilahi itu akan masuk ke dalam saudara. Haleluya. Lanjut ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Jadi ciptaan baru itu yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang tadinya suka tersinggung, yang tadinya mudah berprasangka buruk, yang tadinya memikir dan yang lain sebagainya. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus dan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu ya kalau nggak salah menata pikiran. Kita harus bisa menata pikiran kita yang positif. Ketika kita menata pikiran terus belajar itu nggak mudah. Tetapi mari kita terus belajar. Belajar. Saya yakin ketika saudara terus belajar kita bisa untuk menjadi berkat dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita akan dianggap kok dablek ya. Wis tak kenek no, saya sudah begini tapi pancet, saya sudah begitu tapi pancet. Biar, namun semua untuk kebaikan. Kecuali saudara meronta itu kejahatan. Tetapi ketika orang ini berusaha menyakiti saudara, saudara tidak pernah membalas untuk menyakiti. Saudara tetap memberikan cinta kasih. Nah ini yang sukar. Tetapi ketika saudara dekat dengan Kristus, maka Kristus itulah yang ada di dalam saudara. Seperti apa yang sudah ditulis di ayat yang ke-17 ini. Saudara lingkari ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita, kepada kami, kata firman Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya bisa untuk dipercaya memiliki pelayanan seperti pelayanan Kristus, itu akan dipercayakan dan itu akan ditambah-tambahkan. Pelayanan bukan berbicara hanya di gereja, terutama di dalam keluarga. Amin. Apalagi ketika kita itu keluarga yang besar gitu ya. Kita sudah campur dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, dengan seapapun gitu ya. Kita bisa. Karena Kristus yang mengajarkan pendamaian itu. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Perhatikan di ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi pelanggaran saudara, dosa-dosa saudara, kesalahan-kesalahan saudara itu tidak diperhitungkan sama sekali. Kalau sekarang orang-orang di sekeliling saudara itu membuat hati saudara gregetan, kita bisa enggak untuk melakukan seperti apa yang Yesus sudah berikan buat kita? Kita slow aja, kita soft aja. Biar orang mau berbuat apa kepada kita, kita tetap mengampuni, kita tetap menyayangi, kita tetap memberikan senyum yang manis untuknya. Apakah ada pengorbanan? Pasti. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak ada bandingannya dengan pengorbanan hati saudara. Gak apa-apa. Mungkin saudara bilang, enak Bu Ida bilangnya seperti itu. Enak Ibu Pendeta bilangnya gitu. Mungkinkah itu terjadi? Saya berani berkata karena saya mengalami. Amin. Nah, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan yang mengajarkan buat kita semua supaya kita boleh menjadi saksi kemuliaannya. Karena saudara dan saya adalah Alkitab yang terbuka, yang harus dibaca oleh banyak orang. Ketika Alkitab itu dibuka, ketika Alkitab itu dibaca, ketika saudara menjadi suratan yang terbuka, isinya hanya
cinta kasih dan perdamaian. Pendamaian yang membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saudara mau menjadi utusan-utusan Kristus, katakan amin gitu ya. Saya mau, Bapak Ibu, saya mau. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ketika saudara berdamai dengan Allah, maka Allah sumber damai masuk di dalam engkau, dan engkau bisa berdamai dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Amin. Ketika kita ada di dalam ciptaan yang baru, saya yakin dan percaya karakter-karakter yang lama, yang tadinya suka marah, yang tadinya suka tersinggung, yang tadinya suka membanting pintu, yang tadinya suka membuat wajah ini kusam, semuanya dilenyapkan, digantikan dengan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Haleluya. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kasihannya Tuhan itu luar biasa pengorbanannya. Makanya ketika kita bisa menyadari akan pengorbanan Yesus yang begitu dalam, yang begitu luar biasa buat saudara dan saya, mari kita melakukan hal yang sama. Berikanlah hatimu untuk sesama yang ada di sekelilingmu, baik di keluargamu, baik di dalam rumah tanggamu, baik di dalam pekerjaanmu, baik di kantor, baik di manapun, baik di pelayanan, baik di studi dan yang lain sebagainya. Kita bayar dengan pendamaian ini, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Cuman membutuhkan pembenaran. Yang membenarkan itu bukan manusia, tetapi Allah sumber berkat. Dialah yang memberikan penilaian dalam pembenaran itu. Amin. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang ke-18 ya. Roma 12 ayat yang ke-18. Ini HP-nya sudah dibuka. Tuhan cuma mengingatkan kepada kita, Roma 12 ayat 18, 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi bukan hanya keluarga kita, tetapi semua orang. Ketika saudara hidup berdamai dengan semua orang dan orang itu tidak mau berdamai dengan saudara, biarkan saja, nggak usah pusing. Yang penting saudara sudah memberikan hatimu dan saudara sudah mengajak berdamai dengannya. Kalau orang itu tidak mau berdamai, itu urusannya dia sendiri. Dan di sini saya memberikan satu kata-kata yang begitu untuk saudara dan saya. Dengan wafatnya Yesus di kayu salib menggantikan kita, Allah menghapuskan catatan tentang dosa-dosa kita dan memulihkan hubungan kita dengannya. Itu karena penyalipannya, karena pengorbanan Yesus. Kalau sekarang karena pengorbanan hati saudara, pengorbanan perasaan saudara, itu akan membuat kedamaian pada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Janganlah engkau berpikir yang negatif, tetapi buatlah pemikiran yang positif. Lahirkanlah kepositifan itu dari lubuk hati saudara yang terdalam. Maka saudara akan dapat melakukan seperti apa yang firman Tuhan kehendaki. Ketika kita didamaikan dengan Allah, kita dapat membagikan damainya kepada orang lain. Dan kalau saudara bisa mengimani, saudara bisa menjadi pendamai, maka apa yang diharapkan oleh Allah itu bisa saudara lahirkan buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Haleluya. Saudara setuju? Yang setuju katakan amin. Bu, saya nggak setuju, saya minta tetap katakan amin. Karena di dalam perkataan amin, iman akan mengubah semuanya. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Karena kami adalah Alkitab yang terbuka, suratan yang terbuka yang harus dibaca oleh banyak orang melalui karakter dan perilaku kami serta tutur kata kami yang manis dan menyejukkan bagi banyak orang. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan pernah mampu. Tetapi ketika Roh Kudus-Mu selalu hidup bersama kami, maka kami akan menjadi seperti Engkau yang memiliki karakter kasih yang tak terbatas. Bapa, terima kasih. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dan semuanya hamba peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.